Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Farid pagi ini. Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Ya, dan pemirsa selain Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim, ada juga narasumber kami yang kami panggil Ibu EN. Assalamualaikum Bu EN. Waalaikumsalam Mas. Gimana Bu EN, sehat juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih Bu EN. Ibu EN punya masalah apa nih dalam kehidupan Bu EN sekarang? Banyak ya Mas masalahnya. Selama ini nih saya merasa nih hati saya merasa bimbang, bingung ya. Soalnya saya ingin bertaubat, sholat. Selama ini saya bergelimang dengan ya dunia hitam lah. Dunia hitam tuh maksudnya? Saya kerja di kafe, saya suka mabuk, kayak gitu-gitu Mas. Oke, jadi Bu EN di sini mau mencari jalan keluar untuk bisa meninggalkan itu semua. Mohon maaf, masih seperti itu? Masih. Masih seperti itu? Masih Mas, karena kebutuhan hidup. Ya Allah. Bu EN, kalau Bu EN berkenan, saya mungkin akan nanya kenapa awal mulanya Bu EN kenal dunia hitam itu. Ini maksudnya untuk lebih pembelajaran kepada pemirsa di rumah nih Pak Ustadz. Kenapa Bu EN bisa terjerumus seperti itu. Nah, kenapa nih Bu EN, awal mulanya seperti apa memang? Memang sih awal mulanya saya udah bandel ya, mungkin karena pergaulan saya dulu yang bebas. Saya tuh ikut taruh-taruhan kayak, siapa loh, ini ada cowok ganteng. Mau nggak yang bertaruh? Akhirnya saya ikut bertaruh dan saya yang mendapati laki-laki itu ikut pergaulan bebas sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah? Iya. Terus kemudian mohon maaf tetap mempertahankan kehamilan dan minta tanggung jawab sama laki-laki itu? Saya tetap mempertahankan janin saya. Terus tapi saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya itu lagi hamil. Berarti artinya pada saat itu keluarga nggak tahu, jadi belum bereaksi apa-apa. Nah, kalau ke laki-laki itu minta tanggung jawab kah atau? Minta tanggung jawab, cuma saya nggak bilang kok saya lagi hamil. Mas, kita kan pacaran udah lama, saya bilang. Kapan nih kita nikahnya? Kita udah sering melakukan itu. Malu dong sama keluarga. Akhirnya ya dia mau nikahin saya. Mau nikahin? Mau nikahin. Setelah pernikahan saya berjalan 2 bulan barulah saya cerita kalau saya udah hamil. Sudah hamil sama dia. Terus reaksi dia apa? Dia cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, orang kita yang melakukan kok. Oke, nih Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Mbak EN ini menyembunyikan kehamilannya dengan maksud agar bisa cepat menikah. Akhirnya menikah. Cuma pernikahan itu dilandasi dari kebohongan, dia dalam kondisi belum hamil. Nih Pak Ustadz. Mungkin ini dulu Mas Farid. Ini pelajaran kita pemirsa, miris rasanya. Pergaulan bebas merusak akhlak. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini mengerikan sekali. Jangan sampai anak-anak kita, anak didik kita, santri-santri, murid-murid terjadi seperti ini. Hanya karena taruhan, bisa nggak mendapatkan itu, wal'iyadzubillah. Ini adalah perlakuan jahiliyah. Rasanya ini mungkin tidak hanya Ibu EN, tapi banyak di sana. Ayo, pemirsa, masyarakat kita hentikan seperti ini. Bagian dari kita nahi mungkar itu seperti ini. Kita diperintahkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu lebih mudah loh, ngajak orang sholat, ngajak orang baik. Nah, yang paling berat itu apa? Nahi mungkar. Ada kemungkaran, bagaimana mencegah? Ini akibatnya. Karena pergaulan bebas, nggak ada aturan, nggak ada akhlak, nggak ada yang ditakutin. Sehingga apa? Perzinaan, kemudian mabuk-mabukan, ada judi, qimar. Tadi judi, perjudian. Untuk apa? Kan tadi untung-untungan nih. Kalau untung dapatnya apa? Harga diri. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilirik oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah.
dibiarkan oleh Allah. Bayangkan, kita aja kalau dibiarkan orang tua kita kayak apa? Dan kalau Allah membiarkan kita sama siapa? Walahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa itu? Syekhun zanin, orang yang berzina. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang pembohong. Dan ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Rata-rata orang pergaulan itu kalau ada orang miskin sudah bergaul bebas, sombong lagi. Waliyadzubillah. Perzinaan yang harus disetop. Bahkan Rasul mengatakan akhir zaman nanti banyak perzinaan. Saya khawatir ini sudah akhir zaman beneran. Sudah akhir zaman. Karena sudah umum berzina itu. Pacaran sudah umum. Berzina sunnah. Iyadzubillah. Kalau kita tidak hentikan, azab Allah akan banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itu mengatakan begini. Wa ma kana muhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum, sebuah kampung, sebuah negeri, wa ahluha muslihun, kalau ada orang-orang yang muslih, orang muslim yang menyetop. Ada maksiat dihentikan. Tapi kalau ada maksiat tetap aja dibiarkan, itu sama dengan nantangin turunnya azab Allah. Kita hentikanlah sudah. Ibu EN sudah mulai tobat. Tapi ini pelajaran, jangan ada lagi seperti itu. Itu Mas Farid. Oke. Nah, Bu EN dari setelah menikah, kemudian hubungan rumah tangganya gimana? Awalnya sih baik-baik saja sampai usia kandungan saya 7 bulan. Saat itu suami saya kena pecat kerja lah, PHK. Karena ada bakar-bakar waktu reformasi itu. Nah, dari situlah dia mulai nggak kerja. Terus saya masih diem. Mas, tolong dong Mas, kita gimana nih nanti kelahiran anak saya. Dia bilang udahlah, gampang. Sampai akhirnya pas masa kelahiran, saya buat biaya hidup itu buat akhir, saya jual mas kawin saya jual barang-barang karena suami saya nggak kerja. Saya sering berusaha, Mas, tolong dong Mas cari kerjaan. Tapi jawaban suami saya cuma bilang, mau kerja apa lagi? Saya cuma kerja ngelas, sekarang kerjaan nggak ada. Gitu kan. Saya harus gimana? Saya bingung. Akhirnya saya lari ke dagang. Dagang, saya berusaha dagang tiap hari keliling-keliling. Sampai saya berusaha, saya tetap, Mas, tolong Mas. Saking saya keselnya, dia diam-diam, akhirnya tangan saya lah mukul suami. Mau kerja apa? Ya jangan tanya ke aku dong, kamu usaha dikit. Mas, kamu dengar gak sih? Aku capek Mas, aku yang cari uang sendiri, aku cari biaya sendiri buat rumah tangga kita. Sedangkan kamu gunanya jadi suami apa? Kamu ini kenapa sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Saat ini istri memang mungkin punya hak untuk mengingatkan suaminya untuk mencari nafkah, tapi dia nggak bisa menjaga batas itu sampai akhirnya dia memukul suaminya nih Pak Ustadz. Ini kezaliman juga. Kok ada ya seorang istri kuat, mungkin dianggap lebih kuat. Kesalahan suami ya tidak perlu sampai memukul, karena sebetulnya ada hukumannya seorang istri memukul suami. Padahal di syariat kita, istri itu kewajibannya patuh sama suami.
Mungkin seorang istri sudah nggak kuat lagi karena perlakuan suami, kerja nggak mau, rokok terus, makan numpang, kan seperti itu. Malamnya bikin capek malahan. Nah, saking nggak kuatnya mukul, saya kira juga melampaui batas. Saya kira lebih baik dengan cara yang bagus. Kalau suami sudah tidak bisa bertanggung jawab, tidak mau ngurusin, ada pilihan kok seorang istri itu boleh mengajukan cerai. Karena itu hak, bisa saja akan mencari kebaikan. Begitu, maslahatnya lebih besar untuk pisah daripada nanti berantem, pukul-pukulan, naudzubillah min dzalik. Ada lagi Mas Farid, tadi kalau diceritakan Ibu EN ini sudah punya anak. Ini kan akibat zina nih. Ini perlu disampaikan kepada pemirsa sekalian. Akad nikahnya ini sah. Bisa jadi sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi coba lihat akibatnya. Kalau benar bahwa anak itu di luar pernikahan, berarti sebetulnya dia itu bukan anak. Nanti kalau perempuan nggak boleh jadi wali bapaknya. Karena apa? Bukan nasabnya. Kewajibannya, bapaknya nggak punya kewajiban. Seperti itu. Nah ini mengerikan. Lah nanti hak nasab nggak punya, kewajiban menafkahi juga nggak ada. Ini akibat perzinaan, saudaraku. Maka jangan, kita stop. Kalau ada berzina, kita stop. Agar kita ini tidak diazab oleh Allah. Ketika zina itu sudah umum, nanti akan banyak azab. Kalau kita tidak stop, kita juga kena azab. Nah ini perlu dicatat, perlu pelajaran bagi kita semuanya. Nah nanti akibatnya begini, sudah melakukan kemaksiatan, pernikahan, melakukan kemaksiatan lagi. Berani menentang suami, itu tidak dibenarkan. Lebih baik dengan cara yang bagus yang dibenarkan oleh syariat. Oke, kemudian Mbak En sampai kapan bertahan untuk terus membiayai kebutuhan keluarga? Sampai saya tidak bisa bertahan lagi. Saya jualan, saya jual apa aja sampai akhirnya saya nggak kuat, saya lari. Ikut teman kerja di kafe. Meninggalkan keluarga? Tidak, saya tetap. Saya bilang sama suami, dia Mas, saya yang cari uang. Mas jaga anak-anak. Tapi apa, dia malah keenakan. Saya sampai untuk memenuhi kebutuhan itu, saya sampai jual diri. Ya Allah. Sampai jual diri karena kebutuhan anak-anak saya banyak. Sampai saya bertahan sampai anak saya 3. Tapi saya tetap anak 3, tapi semua anak dari suami. Tapi yang terakhir saya nggak tahu karena itulah. Karena itu ya Allah, nih Pak Ustadz hukumnya gimana nih Pak Ustadz nih? Ya Rob, berat Mas Farid. Ya. Tapi saya tetap mencatat Ibu EN mengawal dengan taubat. Tapi ini seharusnya ini tidak perlu diceritakan. Karena apa? Perzinaan itu adalah dosa besar. Dosa yang sangat besar. Itu kalau dihitung setelah musyrik, di zina. Tetapi sekali lagi masih ada harapan kok. Kalau kita baca ayatnya sudahlah, baca hadisnya banyak. Az-zaniyatu waz-zani, ini adalah perempuan-perempuan yang belum menikah, itu dicambuk. Tapi kalau sudah menikah, ini adalah orang yang harus dirajam kalau secara syariat. Tetapi kalau di kita nggak ada jalannya, taubat. Banyak kisah-kisah misalnya dalam surat An-Nur. Ini kalau kita baca surat An-Nur, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah dalam tafsir-tafsir itu. Dulu ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab bin Salul. Ini adalah orang munafik tulen. Orang ini, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, memelihara wanita-wanita nakal. Dia jual itu sama orang-orang pedagang-pedagang, saudagar-saudagar. Sampai ringkas cerita, ada seorang dari perempuan yang peliharaannya itu, yang dia disenangin, dianggap paling cantik, dari sekiannya itu, ada yang disukain oleh para saudagar. Begitu. Suatu malam, ada saudagarnya pesen, maka disiapkan, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini buka pintunya, si wanita ini sedang sholat. Dia marah. Ini gara-gara Muhammad. Dia setelah
gara-gara ajaran dia, saya hilang pekerjaan saya. Alhamdulillah min dzalik. Tapi perempuan ini terus mempertahankan sampai akhirnya turun ayat surat An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa budak-budakmu untuk melayanin orang lain. In aradna tahassunan, padahal perempuan ini pengen tobat, pengen menjaga muhson, pengen suci. Jangan kau paksa. Hanya untuk apa? Untuk aradud dunya, untuk kepentingan dunia. Naudzubillah. Ini sudah ada loh, zaman dulu sudah ada. Dan itu dosa besar, tetapi dosa besar ini masih diampunin. Inna maghfiratallah, ampunan Allah awsa'u min dzunubina, itu lebih luas daripada dosa kita. Saya kira nasihatnya ke UN sudah dihentikan. Apalagi beliau udah ngakuin, sudahlah, sudah dia menjual diri. Naudzubillah, naudzubillah. Pemirsa, jangan dilakukan lagi. Itu ini. Mbak En, saat Mbak En memutuskan untuk kerja malam, suami juga tetap nggak mau bekerja. Suami akhirnya bekerja. Akhirnya bekerja. Terus? Tapi saat dia bekerja itulah dia jarang pulang. Dengan banyak alasan. Pulang seminggu sekali, tapi saya tanya, mana Pak uangnya? Mana hasil kerjanya? Dia bilang, uangnya cukup buat bayar makan saya di sana. Kata dia begitu? Iya. Uangnya cukup buat saya sehari-hari. Kadang juga belum dibayar sama bos. Kayak gitu. Saya tetap berusaha. Iya, saya kemong. Saya diam, saya kerja, saya tetap kerja di kafe. Karena apa? Suami saya kerja belum bisa menutupi kebutuhan keluarga saya juga. Pada saat itu malam-malam suara HP bunyi terus. Suami udah tidur. Saya periksa, ternyata dia main perempuan di sana. Itu suara HP-nya telepon atau bentuk SMS? SMS. Ada isinya bahasanya ya, kurang bilang, baik? Mas, enggak. Mas, kapan kesini lagi? Kayak gitu kan. Aku kangen nih, gini kan. Banyak deh. Saya sakit kan pada saat itu. Kok ternyata saya banting tulang, rela, kerja malam buat mereka. Sampai menjual diri segala, ya Allah. Gitu. Mbak En, saya dengar kabar katanya dengan suami selingkuh seperti itu, Mbak En katanya sampai sempat mau bunuh suami ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Mergokin kah atau gara-gara yang tadi ngelihat handphone itu? Saya kalau cuma SMS nggak percaya ya. Saat itu anak saya lagi persami, saya telepon. Kok jam 1 belum pulang? Saya telepon, Mas, ada di mana? Nggak taunya yang ngomong cewek. Saya bilang, suami kamu ada di rumah saya, kamu itu digituin. Kamu tuh sampah, suami aja nggak bisa diurusin. Sampai dia pulang ke rumah saya. Akhirnya pas saya dapat kesempatan, sehari kemudian saya cari rumahnya, saya pergokin, mereka ada di sana. Tapi yang sangat sakit di dada saya tuh, suami saya malah bela perempuan itu. Dia bilang, ini loh cewek saya sekarang, dia berhijab, dia tuh sholat. Kalau kamu apa, semua kerjanya cuma jual diri, kayak gitu doang. Padahal tuh saya melakukan itu semua buat keluarga saya. Na'udzubillah. Kok gak diangkat sih? Aku coba lagi deh. Ih, gak diangkat juga. Pasti dia ke rumah wanita itu. Awas saja kalau dia ke sana. Awas, samperin ke sana. Buahnya enak. Ini? Manis banget sih sayang. Kamu baik banget sih kan. Istri yang galak. Iya. Ini dulu. Makasih ya. Sayang. Mas, apa yang kamu lakukan? Emang gak punya kamu ya? Aku capek-capek kerja di sana, kamu enak-enakan di sini. Kamu ngapain di sini? Masih nanya juga. Ini pasti karena perempuan ini. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau mau ribut jangan di rumah orang. Dasar. Kamu jangan sakitin dia ya. Dia ini
cewek baik-baik, nggak suka jalan sama cowok lain, nggak kayak kamu, sukanya jalan sama laki-laki lain, tau nggak? Mas, aku jalan sama laki-laki lain itu karena urusan kerja. Aku cari uang untuk rumah tangga kita. Aku terpaksa ngakuinnya karena kamu nggak pernah bertanggung jawab sebagai suami. Alasan aja kamu, pergi kamu sekarang. Pergi, Enggak, Mas. Jahat kamu, Mas. pergi kamu. Kamu harus mati. Kamu ngapain sih? Ayo pulang. Ayo. Pemirsa yang di Allah, kejahatan itu akan menimbulkan kejahatan yang lain. Makanya janganlah dengan alasan nggak punya uang, alasan nafkah, kita coba tahan dengan iman kita lah. Karena gini, sesuatu yang tidak halal itu akan menimbulkan kemaksiatan berikutnya. Yang kalau dalam hadis Rasulullah, mahrul baghi, hasil dari melakukan perzinaan itu namanya mahrul baghi. Itu mahar yang kotor, yang jorok. Nanti akan timbul yang lain-lain. Dimakan jadi darah, tidak menimbulkan kebaikan, tidak akan mengantar kita kepada sholat, tidak. Lah ini, apalagi perlakuan seperti itu. Saya yakin suami ini udah tahu dilakukan begitu. Saya yakin luar biasa hancurnya Bu En ini. Ini pemirsa pelajaran bagi kita ini. Ayo kita hentikan deh. Kalau Anda di pemirsa melakukan ini, aduh kita berhentikan. Sudahlah kita kembali. Ada jalan yang lebih baik kok. Mungkin ini kalau saya bilang mengemis itu lebih baik. Walaupun ngemis itu tidak baik loh. Tapi daripada seperti ini lebih baik ini. Bukan berarti ini ngemis baik, bukan. Mengemis itu nggak boleh. Ayat al-yadul ulya khairun yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Ngemis itu nggak bagus. Tapi daripada melakukan kemaksiatan, dia kelaparan nih, kelaparan. Karena kalau nggak kerja nggak makan. Tapi kalau kerjanya maksiat, ya nggak bisa. Itu Mas. Nah, Bu En, setelah kejadian itu, kemudian apa yang terjadi nih dengan rumah tangga Bu En? Saya bawa kabur anak saya. Saya udah nggak kuat ngadepin perlakuan suami saya. Akhirnya saya bawa kabur anak saya, tiga-tiganya. Jauh dari suami saya. Dibawa ke mana? Tapi bawa pergi ngontrak lah jauh. Walaupun itu kontrakannya nggak layak untuk anak-anak saya. Saya berusaha buat anak saya. Ya, alhamdulillah ya Mas Farid, Bu En. Artinya ada upaya. Beliau tuh pengen selamat. Minimal dari satu ini dia dulu nih selamat. Ini udah upaya luar biasa. Mungkin upaya inilah yang dicatat oleh Allah. Insya Allah, amin. Karena apa? Pengen jauh dari kemungkaran. Walaupun nggak bisa kan bertahap, ya kan? Dia pindah dulu deh, walaupun ngontrak, ya kan? Ini upaya yang masya Allah. Mungkin karena ada upaya ini Allah mulai ngasih petunjuk, sudah mulai gelisah. Ini nggak bener loh, ini nggak nyaman loh, ini nggak halal loh, ini nggak baik. Ini ada nih, kan kita pernah sering mendengarkan ada sebuah hadis, ada orang karena sudah melakukan kemungkaran, membunuh 99 orang hanya karena pengen bertobat. Dia datengin orang minta petunjuk. Petunjuk nih, bagaimana saya sudah melakukan kemungkaran kayak begini. Kata orang itu, wah kamu susah diampunin. Dibunuh sekaligus. Pas genap 100 nih. Agak menemukan, dia nemu sampai akhirnya dia berjalan, belum sampai tujuannya mencari tempat taubat, di tengah jalan ini sudah dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat berebut, malaikat azab sama malaikat rahmat. Akhirnya apa kata Allah, ini masuk, kata malaikat yang satu, ini masuk neraka karena banyak dosanya, belum sempat beramal, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Kata enggak, dia sudah niat tobat. Niat tobatnya itu yang nasuha, menghapus seluruh dosanya, makanya akan masuknya malaikat rahmat karena tobatnya. Ya ini bagus nih, Bu En sudah mulai ngontrak, susah biak, tetapi ini upaya yang luar biasa. Insya Allah akan dapat petunjuk dari Allah Amin, ya SWT. Amin. Kemudian Bu En nggak ada kontak sama sekali sama suami setelah pergi dari rumah? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali? ada. Saya berusaha sendiri sampai akhirnya saya ketemu laki-laki yang mau tanggung jawab sama anak saya. Saya menikah. Menikah lagi tanpa bilang sama orang tua saya, sama suami saya. Oke.
Berarti tapi nggak ada kejelasan hukum nih, sudah bercerai sama suami yang pertama? Belum bercerai. Belum bercerai? Belum bercerai. Ya Allah, ini Ustadz nih di mata agama gimana nih Pak Ustadz? Ini Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada begini hentikan. Orang menikah itu statusnya harus jelas. Tidak boleh istri orang. Haram. Bagaimana belum bercerai sudah menikah lagi? Kemarahan, emosi, kita nggak boleh kita lakukan untuk kemaslahatan berikutnya. Status kita ini belum jelas. Seorang istri, kejelasan ini harus dibuktikan dengan surat. Kalau dulu menikahnya resmi dengan di KUA, ada bukunya, harus diputus dulu oleh KUA resmi pengadilan bahwa dia statusnya janda, nggak punya suami. Kan begitu. Nah ini kalau menikah lagi hukumnya rusak. Begitu. Ini pelajaran kita pemirsa. Ayo kalau ada tetangga kita, ada tetangga atau saudara atau yang sekitar kita ada begitu, kita ingetin deh, kita jangan dulu, di stop dulu, diselesaikan dulu statusnya. Seperti itu. Jangan sampai ada kemungkaran berikutnya nih. Nah status sama suami yang kedua masih ini? Masih. Tapi jarang pulang juga sekarang dia. Oke gini, kalau menurut saya sih yang Pak Ustadz tadi bilang sih sebaiknya diselesaikan dulu dengan suami yang pertama ya Pak Ustadz. Ini dosa nggak sih Pak Ustadz ya? Menikah lagi sudah pasti dosa ya Ustadz ya? Dosa, ini zina lagi nih. Itu kalau menurut saya sih kalau mau mencari keberkahan hidup coba diselesaikan dulu dengan suami yang pertama, Mbak En ya. Selesaikan dulu pernikahannya baru bisa dengan suami yang kedua ini. Ya itu sih solusi biar lebih berkala dalam menjalani rumah tangga. Nanti mulai detik inilah sudah hentikan semuanya dulu. Dari suami yang kedua udah berhenti deh. Sudah berhentikan. Karena nggak jelas ini. Apalagi mohon maaf, menikahnya siapa yang mengakad nikahin? Ustadz deket kontrakan itu. Jadi teman saya, udahlah daripada lu nggak satu atap nggak ada pernikahan, ke Ustadz aja bilang nanti saya antar. Mama atau masalah kalau udah lewat udah ada, dianggap sudah nggak ada karena ini nggak jelas. Bagaimana mungkin statusnya masih, mungkin kan sudah lama nih, suami pertama nggak pernah tanggung jawab, nggak ada kabar, hilang lah gitu. Dan nanti kalau misalnya dia datang lagi, kan lebih parah lagi nih, kan begitu Bu. Nah nanti udah sekarang satu-satu dulu dengan suami dengan yang kedua ini dihentikan dulu dah. Bilang ayo kita baik-baik, sekarang jangan di tempat saya dulu dah. Nah nanti gimana? Kalau mau balik udah deh dengan yang kedua, yang pertama diselesaikan dulu. Kita cerai, entahlah dengan pengadilan. Sekarang nggak susah kok, gampang, dipermudah, nggak begitu sulit. Butuh tenaga aja ke sana. Nanti kalau sudah ke sana diselesaikan, nah bolehlah diakatin lagi dengan yang kedua. Itu lebih baik, solusinya lebih baik. Tapi suami saya pernah bilang 10 kali pun kamu nikah, saya nggak bakal nyerahin kamu. Bu, yang nyerahkan nanti itu bukan suami, tetapi di pengadilan. Ibu ada buku nikahnya kan? Ada. Iya, diajukan saja. Ini untuk menyelesaikan hukum dulu Bu, biar tenang. Satu-satu deh, satu-satu ini bagian dari pertaubatan. Suami apapun nggak mau menceraikan karena dia tidak punya tanggung jawab kan? Nggak ngasih nafkah, nggak ngasih ini, itu bukti di pengadilan. Ibu cerita, nanti anak-anaknya bisa cerita, yang lain tetangga bisa, begitu. Nanti ada selesai Bu, insya Allah. Nanti baru dimulai dari awal. Anggap ini memulai dari lembaran baru ya Bu ya. Insya Allah lah baik, insya Allah baik. Dengan modal ini awal pertobatan. Ibu sudah baik pindah, kemudian membangun kehidupan yang baru. Ini sebuah kebaikan. Tapi ini jangan mundur. Jangan mundur Bu En. Harus maju terus, tapi dirubah nih. Dan mumpung sekarang tahu, selesaikan dulu satu, nanti dua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah akan baik. Bu En niat mau taubat kan? Ya Pak. Kalau menurut saya nggak ada salahnya apa yang Pak Ustadz sampaikan harus dijalankan sih. Memang satu demi satu harus diselesaikan. Bismillah. Bu En bisa berubah, bisa taubat, bisa tahu semua kesalahannya, udah ngerti salahnya apa, jangan diulangin lagi. Betul. Nah Pak Ustadz, doa apa nih yang bisa Bu En panjatkan nih biar dia tetap istiqomah nih? Pertama sebelum doa ini pelajaran terakhir kepada pemirsa, ada sebuah hadis begini. Man asoba hadhil qadhurati syai'an
barang siapa terjerumus kepada kehinaan seperti Ibu EN nih, anggap ini terjerumus, ini kata Rasulullah, fal yastatir bisitrillah, hendaklah dia itu tutup bisitrillah dengan mohon ampun, dengan satirnya Allah. Artinya apa? Pertama ke Bu En, sudah cukup di sini deh ceritanya, nggak usah lagi cerita siapapun, nggak usah. Siapa aja, suami, mas baru, anak, orang tua, teman, karib, kerabat, nggak perlu diceritakan apa yang pernah terjadi pada diri kita. Nanti Allah ampunin. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya akan ditutup oleh Allah. Ini yang bagian dari pertaubatan di situ. Dia menyesal, kemudian meninggalkan. Nyesel sudah, ditinggalkan mulai pelan. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga mengganti amal soleh. Lah amal soleh ini Mas Farid tadi dibilang Ibu En sudah mulai yuk latihan wudhu, belajar deh. Nanti setelah itu sholat. Sambil menunggu itu baca istighfar. Ya Bu En. Jadi selama udah sambil jalan deh. Di kereta, di bis, di rumah, dimanapun istighfar. Astagfirullah. Itu bisa kan? Iya Pak. Nanti latihan sholat ya Bu ya. Iya. Ya insya Allah kita doakan. Istighfar minimal Ibu hitungin deh. Minimal 100 kali dalam sehari. Kalau bisa nggak usah dihitung. Minimal nih. Jangan cukup 1, 2, 3 kali enggak. Nanti habis wudhu, latihan sholat. Sholatnya 5 kali, habis sholat baca istighfar. Ya ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Yang kedua masih ada orang tua. Masih satu, Ibu. Datang ke Ibu. Saya kira Ibu nggak tahu kan? Ibu tahu. Ibu sering bilang, udah berhenti. Tapi saya tetap buat anak-anak Ibu saya. sudah begitu. Nanti datang ke Ibu, cium kakinya Ibu. Bu, mulai saat ini saya berhenti Bu. Ibu mau ngapa? Enggak, saya yakin kepada Allah. Yakin akan ngasih petunjuk, berhenti dari semua itu. Suaminya dari mabuk-mabukan, dari perzinahan, berhenti. Mohon doanya Bu, saya minta sekarang berhenti Bu. Stop dari hari ini. Nanti pulang dari sini langsung ke Ibu. Ngomong. Ya Bu En ya, kita doakan Mas Farid. Mudah-mudahan. Jadi baca istighfar yang banyak. Nanti yang kedua itu, siapa tahu dengan Ibu ini nanti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Ibu En, terima kasih sudah berbagi cerita ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan yang paling penting setelah dari sini ada perubahan dari Ibu En, itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi